ketemu lagi nih sama kita di sekolah minggu online. Aduh Kak Imel, kita online lagi. Kenapa nih Kak Imel? Ya karena virusnya makin banyak. Iya, buat adik-adik di rumah. Makin parah. Karena virusnya makin banyak. Jadi jaga kesehatan ya. Mainnya nggak usah jauh-jauh, di rumah aja. Kalau virusnya nanti berkurang, kita tetap buka lagi dong ya, Kak Imel ya. Pasti. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Sekolah minggu harus tetap jalan. Betul. Makanya kita biar lebih semangat lagi nyanyi satu pujian ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita. Oke adik-adik yang di rumah sudah siap, kita akan memulai sekolah minggu untuk pagi hari ini. Siapkan Alkitabnya, apalagi Kak Imel? Disiapkan hatinya, persembahannya juga. Kita akan mulai ibadah kita, sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Yuk ayo teman kita ke gereja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan Tita. Mari kita baca dari Tita pertama sampai Tita kelima. Kita baca secara bersama-sama ya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita Kedua. jangan Berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi
Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kita lanjutkan ibadahnya. Penyanyi dari buku ND 467, Asini Rohamu Kudus. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Untuk ayat hafalan minggu lalu dari 1 Yohanes 3 ayat 7. Kita baca secara bersama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan itu dari Ulangan. Kita buka sama-sama ya. Dari Ulangan 6 ayat 5. Dari Ulangan 6 ayat 5. Oke, kita baca ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya dan dikirimkan ke WhatsApp grup sekolah minggu. Oke. Marilah kita berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, oke adik-adik, sebentar lagi nih adik-adik di rumah dan Kak Imel, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Sintua Kuta Barat. Sebelumnya adik-adik di rumah, Alkitabnya sudah dipegang belum? Ayo, Alkitabnya sudah dipegang belum? Sudah ya, semuanya ya, pastinya sudah ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, selamat hari Minggu, shalom semua untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, minggu kemarin kita masih sekolah minggunya tatap muka di sekretariat kita. Tetapi pada minggu ini kita mengadakan sekolah minggunya lewat virtual atau lewat YouTube. Nah, dikarenakan adik-adik di zaman sekarang ini, di waktu yang sekarang ini, itu yang namanya virus corona semakin merajalela, semakin banyak yang terpapar. Nah, justru itu adik-adik, kami dari Parhalado HKBP Cikande memutuskan untuk sekolah minggu lewat YouTube. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan ke hadapan-Mu, di mana kami pada hari ini masih bisa berkumpul dengan adik-adik kami dan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkaulah yang hadir di tengah-tengah hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini di dalam sekolah minggu kita hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, gimana adik-adik yang di rumah udah dapat belum? Udah ketemu belum? Ayo. Nih Amang mau nanya nih. Kalau Ulangan itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian baru. Perjanjian lama ya adik-adik ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Amang bacakan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Amang mau nanya nih, ada enggak di antara adik-adik kalau yang disuruh papa mamanya sedang asik bermain, disuruh langsung marah? Ada enggak? Pasti ada dong. Contohnya nih, Daniel lagi asik bermain. Daniel, cuci piring dulu. Nah, otomatis kan itu terganggu bermainnya. Nah, pasti dong menggerutu sama orang tuanya. Pasti menggerutu. Lagi asik-asiknya bermain, diganggu. Nah, justru itu adik-adik. Bukan adik-adik doang, bukan adik-adik aja yang dapat perintah dari orang tua. Bahkan bangsa Israel sendiri dapat perintah dari Tuhan kita, di mana pada waktu itu bangsa Israel di dalam perbudakan, diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, adik-adik tahu nggak berapa lamanya bangsa Israel diperbudak bangsa Mesir? Ada yang tahu nggak adik-adik? Tahu nggak? Iya, lamanya 400 tahun. Nah, Tuhan Allah tidak senang melihat bangsa yang terpilih, yang dipilihnya itu, yaitu bangsa Israel, jadi budak. Jadi makanya Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tahu nggak adik-adik itu berapa lamanya? Berapa lama perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan? Tahu nggak? Berapa tahun? Berapa tahun? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Iya, lamanya 40 tahun. 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, di selama 40 tahun itu Musa selalu mengajarkan kepada mereka agar orang Israel mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang selalu diajarkan si Musa kepada bangsa Israel, bahwa yang bisa melepaskan orang itu dari perbudakan, dari masa perbudakan, hanyalah Tuhan yang esa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang bisa melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, justru itu adik-adik, di sini Amang mau mengajarkan, mau menekankan untuk adik-adik yang ada di rumah, adik-adik anak sekolah minggu HKBP Cikande, agar mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, dan segenap pikiran kita dan segenap tenaga kita. Bahkan kita harus lebih mengasihi Allah Bapa lebih dari orang tua kita. Adik-adik sayang gak sama orang tuanya? Sayang gak sama adik-adiknya? Iya. Justru adik-adik harus lebih sayang kepada Allah, harus lebih sayang kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan engkau hari yang cerah di pagi hari ini, telah membangunkan engkau, telah memberikan engkau napas yang baru. Kamu bisa mengikuti
sekolah minggu kita, bisa menonton YouTube kita di pada pagi hari ini. Nah, justru itu adik-adik yang ada di rumah, bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan pikiran kita? Coba, ada yang tahu nggak adik-adik bagaimana caranya untuk mengasihinya? Ayo. Iya, kita harus rajin beribadah, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh selalu berantem dengan adik-adik kita. Kita tidak boleh berantem dengan teman-teman sekeliling kita. Itulah tandanya, itulah membuktikan bahwa bahwa adik-adik itu mengasihi Tuhan Yesus lebih dari mengasihi dari orang tua. Kalau adik-adik disuruh orang tua, mungkin adik-adik masih bisa melawan. Enggak lah, enggak mau. Masih main, mau ke sana, banyak alasan. Akan tetapi kalau Tuhan Yesus atau Allah sudah menyuruh kita, kita harus taat. Kita tidak boleh mengelak, tidak boleh membantahnya. Justru itu adik-adik yang ada di rumah, kita menyadari di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, di mana 2 bulan yang lalu kita masih mengikuti ibadah sekolah minggu tatap muka. Akan tetapi dikarenakan dengan kejadian virus corona yang begitu sangat pesat meningkat, disitulah kami memutuskan kita untuk sekolah minggu lewat virtual ataupun lewat YouTube. Karena kalau tidak karena kasih sayang Tuhan kepada kalian, kepada kita, mungkin kita udah nggak bisa lagi bertemu di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selalu berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Tunjukkanlah bahwa kamu itu adalah benar-benar anak-anak Tuhan. Jangan rajin main game online. Setiap hari hampir rata-rata anak-anak Amang lihat di Cikande sibuk dengan gadget, main online, game online. Jangan. Pergunakanlah waktumu untuk membaca firman Tuhan. Bangun pagi, berdoa, minta kesehatan kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan lakukanlah firman-Nya. Nah, adik-adik, Amang ngerasa cukup segitu firman Tuhan kita di pagi hari ini. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan dan kita dalam sehat. Nah, pesan yang paling penting untuk adik-adik di rumah, jaga kesehatan, protokol kesehatan. Kalau tidak, yang terpenting-penting jangan keluar rumah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di mana kami masih bisa mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Yesus. Tuhan, di mana anak-anak-Mu pada saat ini tidak boleh lagi mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tatap muka. Mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah kami anak-Mu ini Bapa. Sembuhkanlah mereka yang sakit, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kesehatan Bapa. Dan begitu juga penyakit virus corona pada saat ini, di mana kami ketakutan Tuhan. Engkaulah yang memberikan obat yang bisa menyembuhkan penyakit corona, agar kami bisa kembali melakukan sekolah minggu dengan tatap muka, bergabung dengan teman-teman kami semua. Tuhan Yesus, di mana orang tua kami, Engkaulah melindungi semua mereka Tuhan, agar mereka diberikan kesehatan, agar orang tua kami, orang tua kami, kamu berkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke adik-adik, untuk kreativitas kita pada minggu ini yaitu menghafalkan
pengakuan iman rasuli ya adik-adik, tapi menggunakan bahasa Batak ya Kak? Iya. Iya, Auporsea. Untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6 dihafalkan ya adik-adik Auporseanya, nanti dikirimkan ke grup WhatsApp-nya masing-masing, grup WhatsApp sekolah minggu ya. Nanti kalau kita sudah ibadah sekolah minggu tatap muka lagi, harus apa tuh Kak? Iya, harus hafal dong. Harus hafal ya Auporseanya. Nanti ditanya ya, Kak, ya. Iya, harus hafal nanti ya. Oke, sekian kreativitas untuk minggu ini. Terima kasih. Adik-adik di rumah, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya persembahan adik-adik yang sekolah minggu online yang di rumah nanti dikemanain nih Kak Imel? Dikirim ke Situa atau ke rumah Kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Jadi tetap persembahan ya adik-adik di rumah. Iya. Ayo siapin persembahannya, nanti kasih ke orang tuanya sambil kita angkat satu pujian. T-A-A-T Ta-A. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu rohkan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu online pada minggu hari ini.
Nah, Kak ada lagi nih, satu lagi. Nah, tadi kan kreativitasnya udah Kakak umumin nih, suruh dikumpulin di grup WhatsApp. Ya, Nah, apalagi tuh, Kak? nanti untuk persembahannya juga adik-adik nanti seperti biasa kayak waktu itu kita sekolah minggu online ya, dikumpulkan ke situasi sektornya masing-masing atau ke kakak sekolah minggunya yang terdekat ya. Iya. Nanti dikumpulkan sebulan sekali, nanti dikumpulkan dikasih kepada amang situa sektornya masing-masing. Oke, sekian sekolah minggu kita pada hari ini. Shalom.